Agustus adalah hari kemerdekaan Indonesia. Pada Agustus juga terdapat sebuah aspirasi masyarakat, yang dimana masyarakat menyuarakan sebuah tuntutan kepada pihak pemerintah, khususnya kepada Presiden Prabowo serta para jajarannya. Yang dimana tuntutan tersebut mengakibatkan sebuah tragedi yang sebuah nyawa. Turut berduka cita kepada 7 orang yang menjadi korban akibat kerusuhan, penjarahan, serta anarkisme, di mana menurut gue pribadi itu adalah penjarah, bukan pendemo. Jarin pingpong Logikanya, pendemo adalah menuntut keadilan, bukan mengambil merampas harta orang lain, apalagi membakar sebuah fasilitas yang dimana belum tentu bapaknya bikin ya. Itu adalah uang-uang masyarakat yang lainnya juga. Jadi ini tidak bisa dibenarkan. Prabowo sendiri sudah menegaskan, demi Allah saya tidak akan mundur setapapun. Saya yakin rakyat bersama saya. Jadi semua aparat negara akan selidiki siapa yang bertanggung jawab. Ya. Saya menduga kita sudah ada indikasi-indikasi dan kita akan tidak ragu-ragu. Saya tidak ragu-ragu membela rakyat. Saya akan hadapi mafia-mafia yang sekuat apapun saya hadapi atas nama rakyat. Saya bertekad memberantas korupsi. Sekuat apapun mereka. Demi Allah saya tidak akan mundur setapapun. ada orang-orang yang menjadi anarkisme ini harus ditangkap dan diadili seadil-adilnya. Karena mungkin saja itu adalah hal spontan atau ada yang menunggangi. Dan tidak bisa dibenarkan karena pendemo adalah menuntut keadilan, bukan perusak fasilitas. 7 korban yang menjadi duka untuk semuanya, bahkan sejarah bangsa Indonesia. Yang dimana 7 korban ini memiliki latar belakang yang berbeda-beda. Yang pertama itu ada Bang Afan Kurniawan, seorang driver ojol, yang dimana kronologikan bahwa beliau ini memang sedang tidak ikut demo, ingin mengantarkan sebuah makanan GoFood ya, tapi naasnya beliau wafat ketika sebuah kendaraan taktis Brimob yang dimana bukan mengerem tapi malah melindas. Alasannya katanya panik. Tapi mobil seharga miliaran, apakah mudah dihancurkan dan dibakar? Ini menjadi sebuah pertanyaan kita. Tapi alhamdulillahnya pemerintah Pak Prabowo menindak tegas untuk ditelusuri, diselidiki kepada pelaku-pelaku tersebut. Kedua, ada Muhammad Akbar Basri, almarhum. Kita doakan semoga beliau diampuni dosa oleh Allah Subhanahu wa taala, dan beliau adalah fotografer DPRD Makassar. Yang dimana beliau ini bertempat atau berdinas di DPRD Makassar. Dan kronologi kenapa beliau meninggal, dan beliau meninggal itu karena tak mampu menahan banyak asap, dan beliau juga terjebak di gedung DPRD. Hingga besok paginya beliau ditemukan sudah tak bernyawa. Ketiga, ada Pak Saiful Akbar. Beliau adalah dinas kecamatan, yang dimana beliau pada saat itu sedang berada pada rapat paripurna. Namun api yang tak bisa dipadamkan dan beliau terjebak di atas sana. Akhirnya lompat dari balkon lantai 4 kalau nggak salah guys ya. Tapi guys, nyawanya tak bisa selamatkan meski sudah dibawa ke rumah sakit. Selanjutnya ada Pak Rusdam Diansyah, pengemudi ojek lain. Ia hanya menyaksikan dari rumahnya. Namun teriakan provokator ia dituduh sebagai intel. Dan akhirnya massa pun mengeroyok dia.
Padahal emang kenapa ya guys ya? Gak ada salahnya, gak berbuat apa-apa, gak provokator. Tapi masa ini katanya para pendemo ini membunuh. Apakah benar begitu? Coba kepada pihak wajib untuk menyelidiki kasus ini juga guys. Yang kelima, ada Pak Sumari. Beliau adalah pengendara becak guys. Sebuah pekerjaan yang dimana memang nominalnya tak sebesar yang mungkin kita sekarang dapatkan ya guys ya. Beliau hanya mengais dari sebuah becak, tapi naasnya beliau meninggal karena tak kuat menahan daripada gas air mata. Katanya dari kronologi bahwa beliau sedang berada di sebuah becak yang dikendarainya. Tak sengaja datang gas air mata, mungkin karena keributan massa yang terjadi pada saat itu. Yang keenam ada Reza Sandy Pramata, mahasiswa IKOM Yogyakarta yang ikut turun bersama mahasiswa lain. Saat situasi memanas, tuh dari motor akibat gas air mata. Aparat menghampirinya, tubuhnya dipukul, ditendang. Tubuhnya penuh luka, sempat kritis memutuskan nafas terakhir. Yang terakhir, ada wanita yang cantik namanya Sarinawati, yaitu staf DPRD Makassar. Pada hari itu, beliau juga terjebak di kerumunan api yang sangat panas. Hingga akhirnya semua tubuh ini terbakar, guys. Dan saat itu meninggal di tempat. Kejadian ini adalah sebuah refleksi bagi kita semua. Bagaimana kita melihat situasi yang tidak diperbolehkan untuk melakukan sebuah anarkis, ya guys. Dan menurut gue pribadi, ini terjadi sebuah provokator antara pendemo dan penjara atau aksi yang ada tuntutan di muka umum tersebut. Dimana banyak dari lain-lain juga, gue netral nih. Ada sebuah juga bahwa ada provokator. Dan orang-orang tersebut adalah suruhan dari beberapa orang. Dan videonya udah jelas, banyak. Coba lu cari aja. Gitu. Dan ini menjadi sebuah pengingat bagi kita bahwa tindakan anarkis, tindakan tak berperi kemanusiaan, sebuah tindakan yang dilarang dalam kemanusiaan, guys ya. Kita masyarakat hanya ingin menuntut sebuah keadilan, didengar, diapresiasi, dipelajari oleh para pemerintah yang ada. Kita juga nggak bakal sampai seperti itu kalau mereka tidak memulai suatu kebijakan yang tidak masuk akal. Yang dimana masyarakat sedang susah, tapi mereka yang katanya wakil rakyat, yang katanya mewakili kita semua dalam aspirasi kehidupan sehari-hari, malah tidak mewakili sekali apapun ya guys ya. Dan menurut gua ini adalah oknum yang tidak bertanggung jawab ya guys ya. 17/8. Revisi pada DPR yang tidak sesuai dengan kompetensi bagaimana menjadi seorang wakil rakyat. Seperti itu guys. Mungkin itu dari gua aja pribadi. Kalau ada salah kata, datangnya dari gua, yang benar datang dari Tuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.